kau menang. Tak akan pernah menyerah. Sebelum aku mencoba. Tak akan pernah berhenti. Sebelum aku melangkah. Ingat akan ketulusan cinta. Semua tanpa pamrih dilakukan oleh Satria. Aku akan langsung ke intinya. Baru saja Rolf, V, Aurora, dan Profesor T mengatakan... Profesor T, akhirnya. Maaf, harus bertemu dengan kondisi seperti ini. Aku tidak sabar untuk segera bekerja sama. Tidak apa, Dr. Scar. Lekaslah sembuh. Pagi ini mereka membawa berita bahwa kamu menyimpan tubuh istri dari Dr. Bray, monster mata empat yang melakukan penyerangan ke Hydo dan mengancam keselamatan para warga. Apa kamu sadar tindakanmu membahayakan kita semua? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Maaf, Arti. Aku tidak menduga kalau Bray adalah monster di balik penyerangan itu. Entah apa yang telah ia lakukan hingga bermutasi menjadi monster mengerikan itu dan nekat mengambil Lucy. Jujur, aku mengambil risiko besar tanpa sepengetahuanmu dengan menyembunyikan Lucy. Tapi semua itu kulakukan demi menyelamatkan kita semua dari wabah Growler. Dengan tubuh Lucy yang mengandung AG Cell, aku bisa membuat antiradol untuk kita semua. Tapi, sebagai ilmuwan yang mengerti kode etik, eksperimen dengan menggunakan tubuh manusia itu adalah hal yang sangat dilarang. Iya, itu adalah keputusan terberat dan tersulit yang harus aku buat. Bumi berada di ambang kemusnahan setelah virus Growler menimpa. Sebagai seorang ilmuwan, aku harus melakukan sesuatu. Dan aku melihat Lucy sebagai satu-satunya jalan keluar saat itu. Seharusnya kamu mendiskusikan hal ini lebih dulu kepadaku. Ingat sekali, tempat ini aku rancang sedemikian rupa untuk melindungi warga Hydo. Kamu harusnya paham prioritasku. Baiklah, untuk masalah itu, aku bersedia menggantikan posisi Lucy. Tubuhku juga mengandung AG Cell, dan aku juga sudah berhasil memformulasikannya menjadi serum penyembuh Growler. Tapi, apa kamu yakin, Prof? Sebab aku tidak bisa menjamin ini akan aman atau tidak untukmu. Tidak apa, Dok. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau begitu. Penemuan luar biasa Profesor akan menjadi lembaran baru bagi bumi. Tapi, tetap, kita harus menjaga Lucy dari Bray. Kita tidak tahu apa rencana monster itu selanjutnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dr. Bray, Tuan Heidenberg sempat menyinggung soal eksperimen masa lalu Anda dengan Dr. Bray. Boleh kami tahu eksperimen apa itu? Apa ada hubungannya dengan Lucy? Iya, eksperimen itu belum sampai ke tahap percobaan. Saya dan Bray baru mendiskusikannya saja. Selebihnya saya tidak sanggup karena ambisi Bray yang semakin mengerikan. Berarti Dr. Scar belum tahu eksperimen itu berhubungan dengan Lucy atau tidak? Perihal itu... Ada apa sekarang? Tidak. Hanya saja kaki-kakiku masih ngilu. Jadi, dokter... Sebaiknya kamu kembali istirahat sekarang. Aku harap ini menjadi pembelajaran terbesarmu untuk lebih bijak dan transparan dengan segala hal yang kamu lakukan ke depannya. Karena kamu sudah merasakan sendiri akibatnya. Maafkan ketidakbijaksanaanku. Aku harap kejadian yang merugikan banyak pihak ini tidak akan terulang lagi. Aku harap begitu. Baiklah, kurasa keresahan kita sudah cukup terjawabkan. Bagaimana jika kita beralih ke T-Serum? Bukankah lebih cepat lebih baik produksinya? Bagaimana menurut kalian? Benar, lebih cepat lebih baik. Bagus. Datanglah langsung ke labku malam ini, Profesor. Apa tidak terlalu buru-buru melihat keadaanmu yang belum stabil? Tidak. Rasa sakit yang aku rasakan sekarang tidak sebanding dengan keselamatan para warga. Baiklah, kalau memang demikian.
Baik, istirahatlah kembali, Scar. Profesor, Aurora, Faye, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Maaf harus mengganggu waktu Tuan pagi-pagi begini. Jangan sungkan. Bagus kalian mempertanyakan hal ini kepadaku. Baiklah kalau begitu. Kami mohon pamit, Tuan. Karena kami harus membicarakan strategi penyergapan Infernus dan antek-anteknya. Ya. Terima kasih untuk kepedulian kalian. Tapi saya ingin bicara dulu dengan Rolf untuk evaluasi sedikit tentang pertahanan Hydom Town pasca penyerangan dan pengeboman. Aku harap kalian tidak keberatan. Tentu tidak, Tuan. Kalian bisa duluan ke ruanganku di lantai 7. Nanti aku akan menyusul. Baiklah, Paman. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, Tuan. Aku merasa seperti ada yang janggal. Aurora juga merasa begitu. Dr. Scar bersikap aneh setelah Aurora nanya tentang eksperimen masa lalunya. Gimana kalau kita selidiki? Selidiki? Caranya? Malam ini kamu dan Profesor kan bakal ke lab Scar. Kamu bisa cari tahu diam-diam. Pasti ada dokumen atau apapun tentang eksperimen itu. Benar juga. Anak-anak, hati-hati. Kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Daripada begitu, kita bisa langsung tanyakan ke Dr. Scar nanti. Apa maksudnya itu? Janji kalian tidak akan berbuat aneh-aneh. Iya, gimana Satria? Coba aku hubungi. Gimana? Sion dan Jen udah ketemu? Udah, kami juga bersama 2 pengungsi yang baru saja diserang Maverick. Maverick? Mereka udah mulai maksa lagi? Astaga. Ya sudah, aku akan minta Paman Rolf kirim bantuan ke lokasimu. Begitu bantuan datang, kalian harus cepat kembali ya. Ada yang gak beres di sini. Oke. Sion, bisa-bisanya. Maaf. Di mana, Jen? Dan gimana kondisi 2 pengungsi yang kalian selamatkan? Jen diantar ke rumah Paman Rolf sama petugas keamanan. Sedangkan 2 pengungsi itu sudah diambil alih oleh petugas kesehatan. Syukurlah kalau gitu. Jadi, gimana pertemuan dengan Tuan Heidenberg? Apa yang tidak beres? Kita merasa ada yang janggal. Walaupun penjelasan Dr. Scar cukup gamblang, tapi seperti masih ada yang ditutupi. Malam ini aku dan Aurora akan bertemu lagi dengan Dr. Scar. Kita bisa tanyakan kembali. Oh, maaf. Kalian jadi harus menunggu. Mari, langsung kita mulai saja. Seperti yang kalian lihat, titik-titik merah yang tersebar ini adalah wilayah yang pernah ditemukan jejak-jejak Maverick. Jejak apa aja yang pernah Paman temukan? Bekas cakar pada gedung atau jalanan. Jejak-jejak kaki mereka yang membekas di aspal atau tanah. Sampai hancurnya desa-desa pengungsi. Berdasarkan hasil operasi pemburuan Maverick, ada 3 wilayah teratas di mana Maverick sering menampakkan diri. 80% di wilayah utara dan barat, 75% di wilayah timur. Dan secara rutin, tim keamanan Hydonia menyisir 3 wilayah tersebut. Apa selama ini hanya jejak mereka saja yang berhasil ditemukan? Kami pernah menemukan mereka saat sedang menghabisi salah satu desa pengungsi. Lalu apa yang Paman dan tim Paman lakukan untuk menangkap mereka? Tentu bukan dengan cara yang biasa. Maka dari itu, kami mengembangkan borgo listrik ini untuk menangkap Maverick. Apa itu mempan, Paman? Rasanya dengan kekuatan Maverick yang cukup besar, akan mudah sekali ngancurin borgol itu. Belum lagi sama Samson si paling besar. Bisa langsung jadi remah-remah kerupuk. Ini bukan sembarang borgol. Borgol listrik ini didesain dengan tegangan listrik mencapai 3000 volt. Tegangan sebesar ini mampu membuat 50 trooper sekalipun tidak berdaya. Jadi,
Aku rasa borgol ini cukup mutakhir untuk meredam kekuatan Maverick. Wah, keren juga. Jadi, apa rencana kita? Oke, Satria, Faye, dan Sion, kalian bisa berpencar ke 3 wilayah itu. Satria ke barat, Sion ke utara, dan Faye ke timur. Aku akan kirim lokasi detailnya ke kalian. Iya, berpencar bisa lebih praktis. Sebaiknya kalian saling mengaktifkan lokasi satu sama lain agar mudah terlacak. Benar, akan berbahaya jika salah satu dari kalian menemukan markasnya terlebih dahulu dan tidak bisa mengabari yang lain. Oke, itu perkara mudah. Ayo berangkat, aku udah gak sabar buat nangkep para penjahat itu. Ini, jangan sampai lupa. Baiklah, tetap hati-hati anak-anak. Sion, karena kita mau mulainya sama-sama, jadi kita harus mengakhirinya sama-sama juga ya. Sion? Sampai lupa. Baiklah, tetap hati-hati anak-anak. Sion, karena kita mau mulainya sama-sama, jadi kita harus mengakhirinya sama-sama juga ya. Sion? Kalian hati-hati ya. Kalian juga, jangan sampai ketahuan. Aktifkan pelacak. Bima, berubah. Astrom, berubah. Verde! Rose! Coba kamu cek sebelah sana. Cukup, Kek, cukup. Nenek tuh udah nggak ada. Mau sampai kapan? Diam! Nenek itu hanya tersesat. Dia pasti ada di sekitar sini. Rose! 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 Rose? Rose! 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 Kamu di mana, Rose? Kakek! Halo, mangsa-mangsaku.
Oke, lokasi terakhir Maverick terlihat di wilayah ini. Hah? Apa itu? Cepat angkat, teman-teman. Maverick, mereka udah bawa manusia lagi. Gak akan kubiarkan. Markas Maverick ketemu. Cepat ke lokasiku sekarang. Aku akan menyelamatkan 2 warga yang dibawa oleh Maverick. Mereka dalam bahaya. Wow, Faye, jangan bergerak sendiri. Tunggu aku dan Sion. Kamu hanya akan membahayakan dirimu sendiri, Faye. Tenanglah, kami sedang menuju ke sana. Wah, kita ada tamu. Wow, ada yang datang. Kau sendirian aja. Mana kelompokmu yang sok pahlawan itu? Cari mati ya? Atau kamu mau bergabung dengan kami? Lepasin mereka. Kalau enggak, kamu mau ngapain? Clow, cepat bawa manusia-manusia itu ke Infernus. Itu mah gampang. Aku mau bersenang-senang dulu. Cepat bawa kakekmu pergi. Ada kendaraan di ujung gang sana. Kakek mau ngapain? Kek, jangan ke sana, Kek. Kakek. Kakek nggak apa-apa. Kakek ngapain sih? Udah di sini aja. Bahaya, Kek. Kita nggak boleh takut dan diam saja. Kita harus berani melawan monster-monster itu. Karena nggak ada tempat buat orang penakut di dunia ini. Elena! Mending kamu urus 2 manusia itu. Cepat! Iya, iya. Emang cari gara-gara ya? Pergilah ke Hideout Town. Kalian aman di sana. Cepat. Kau, cepat tangkap mereka. Ya. Langkahi dulu aku. Cuma segitu kemampuanmu. Hah? Hah? Panas! 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 Panas!
Kurang ajar! Kamu yang bakal jadi santapan Infernus! Bima X, season terbaru, Minggu jam 10 pagi.